Beres dulu pagi-pagi. Pagi, Mam. Pagi juga. Kita beberes dulu pagi-pagi, nyuci piring, baru habis itu kita spill barang, ngobrol. Mam, gimana tuh kasus Niki? Dia waktu bilang nggak mau. Karena ditanya apa sih, Mam, nggak mudeng. Itu dia sama si Pitra, lawyernya Isa Sega, Syahrul Isa Sega. Dia disuruh mengeja sesuatu dari apa yang dia sampaikan, buktinya. Tuh, disuruh ngeja satu-satu. Ya mana mau lah orang disuruh-suruh gitu. Terus ngomongnya juga minta tolongnya itu si Pitra itu, pengacara Pitra bilang nadanya juga nada ngenyek banget. Anak TK aja bisa baca, bisa ngeja. Makanya langsung Niki males kan, nggak mau, langsung bilang nggak mau gitu. Karena cara merintahnya itu kayak ngenyek, ribut di mana gitu loh, nggak di pengadilan. Kalau gue ngelihatnya lucu ya, aneh ya, gitu say. Makanya si Niki nggak mau kan ngomong apapun, ogah kan, dia langsung bilang nggak mau. Kesel disuruh-suruh gitu. Minum apa? Minum jahe. Air putih campur jahe. Pakai madu. Pokoknya yang namanya kasus Nikita Mirzani, untuk laporan berikutnya ditunggu sama kita semua pasti. Termasuk gue. Gue menunggu menanti. Ada khasiatnya dong. Jahe merah itu ada khasiatnya. Saya juga menunggu, saya juga menunggu. Mamski hati-hati diincar. Oh, udah pasti ngincer gue, udah pasti itu. Pasti itu ngincer. Nggak takut. Oke. Celana nih ya. Yang mau coba aja lihat sendiri ya, say. Kita dulu. Bentar. Aku kalau subuh pasti nyuci piring sendiri. Nyuci piring sendiri, say. Tapi kata Syahrul nih, katanya dia meringankan apa ya? Justru enggak dong. Kamu orang kayak begitu percaya omongannya. Gak usah dipercaya omongan dia mah, semuanya juga bohong, say. Bohong. Gue mah gak bakal percaya sama dia, sama si Warwerwor. Gue lebih percaya Doktif, lebih percaya Niki.
Dia aja nggak ngaku kan kalau dia sebenarnya mengarahkan omongan dia itu ke Sandi secara udah ada bukti video, masih juga nggak ngaku. Dibilang di videonya aja dia bilang Sandi sound the ship, Sandi sound the ship. Udah Sandi aja langsung. Kenapa? Kan dia gitu ngomong. Amnesia ya, satu geng amnesia ya. Lupa semuanya, pura-pura lupa. Itu orang kalau udah kebanyakan komplot, mengerjakan pekerjaan yang enggak benar, makan uang-uang yang nggak benar, ngejejelin diri sendiri sama keluarga pakai uang-uang yang nggak benar, lama-lama sengklek say. Ada aja yang ngomongin tuh, yang lupa lah, pura-pura lah. Oh enggak, itu halusinasi. Itu halusinasi apaan? Halusinasi, ampun deh. Halusinasi apaan? Jelas ada jejak digital, VT-nya ada, videonya udah beredar luas, disebut nama nama asli Sandy. Lagi makanya ya Sahrul, kalau fitnah orang itu hati-hati. Ngomongin tentang orang di sosmed itu hati-hati, jangan sembarangan ngomong lu, nyebut-nyebut namanya nama jelas. Kena kan lu dilaporin, saksinya pada datang semua. Ayo loh, salah sendiri. Nah, gue nungguin LP-nya Niki untuk penyebaran video, suara rekaman diduga telah disebarkan oleh si dokter ya, dan suaminya ya, dua-duanya tuh, dokter dan suaminya. Jangan enak-enak loh. Jangan enak-enak loh ya. LP-nya udah turun. Enak aja bikin skenario pakai rekaman, ngasih bukti rekaman suara. Mana boleh kita ngerekam suara pribadi, privasi. Emang lu siapa? Instansi apa-apa? Lu kan pribadi, orang biasa. Emang lu siapa ngerekam? Ya kan? Ah, si Syahrul udah banyak VP-nya, lu cari aja. Lu cari aja omongan dia, banyak kok VP-nya. Banyak VP-nya yang beredar, lu cari aja omongan dia. Carilah. Orang VP-nya di mana-mana kok. Beredar udah. Orang lagi hamil disumpah-sumpahin, dikata-katain sama dia. Anak bayi yang nggak berdosa dikata-katain, disumpah-sumpahin.
Emang nggak punya otak itu, nggak ngotak itu, nggak bermoral, nggak punya otak. Yang gue enak itu orang kayak begitu bisa diumrohin tuh, yang gue bingung. Gerombolan itu tuh. Kok bisa ngumrohin orang kayak begitu? Keluar. Allahu Akbar. Masuk Wingik. Iya. Semoga cepat bebas, amin. Semua buzzer mah bilangnya gibah, say. Mereka nggak mau dibahas ini, kenapa? Biar tenggelam kasusnya. Makanya si Val, ya, akunnya kan dikerjain orang itu, tengah malam hilang. Tapi besokannya balik lagi. Kenapa? Karena kita ada orang dalam juga yang bisa bantu. Nggak mau kan? Makin dibahas mereka yakin dan mereka takut ketar-ketir. Takut ketar-ketir. Iya, buzzer, say. Buzzer ya lawannya buzzer juga. Buzzer lawannya IT. Orang IT, orang dalam juga. Biarin habis duitnya. Biar habis aja duit lo ya. Bayar sana, bayar sini. Coba sana, coba sini. Lo pikir lo doang yang bisa punya strategi, punya duit? Sekuat apapun seseorang, sesuatu, tiap orang punya masanya, punya waktu apesnya. Kecuali orang-orang yang lurus, orang-orang yang memang benar-benar jujur, itu pasti akan ada pertolongan dari manapun. Tapi orang yang ngotak, biarpun sepintar selicin apapun, selicin belut, dikata punya duit, punya koneksi, punya apapun deh, begitu datang masa apes karena perbuatannya sendiri, udah pasti. Itu udah pasti, dijamin. Kalau nggak, ngapain kita punya pegangan agama? Kalau kita nggak punya ilmu, nggak ngerti ilmu yang udah diajari sama nenek moyang kita, itu kan orang baik akan mendapat karma baik, orang yang jahat mendapat karma jahat. Dari apa? Dari perbuatan sendiri. Nggak perlu pakai susah dibantu atau susah kita minta tolong siapa nggak perlu. Langsung minta tolong sama Allah aja. Kalau emang kita bener, lurus, baik, jujur, udah pasti lawan kita yang nggak jujur dan jahat itu bakalan kemakan perbuatannya sendiri. Itu udah pasti. Itu tuh udah dari ilmu dari zaman nenek moyang. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Ngapain takut sama orang-orang kayak gitu? Yang kerjaannya berdiri, tertawa di atas sakitnya orang, di atas penderitaan orang lain, tertawa, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ngambur-ngamburin duit. Ya duitnya duit gampang, gimana sih, Bo? Duit gampang ya diambur-amburin lah. Duit gampang itu kan yang dipegang sama mereka itu, karena jualannya barang yang modalnya super kecil, sedikit banget modal, keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan itu udah diucapin kan sama si FS itu. Ya namanya juga orang dagang, maunya kan
untuk yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu jadul, itu jadul. Jadul. Gak ada tuh kayak begitu. Itu apaan? Ilmunya tuh udah gak kayak gitu lagi sekarang. Bisnis tuh gak kayak begitu, ada aturannya. Oke lah, kemarin tuh ada apa namanya, heboh berita di negara tembok ya, ya kan di sana tuh di Tiongkok dibilang bahwa mereka membuka rahasia penjualan harga dari tas-tas branded, nggak taunya murah banget karena diproduksi di sana. Jadi mereka kasih tahu sebenarnya produksinya cuma sekian juta kan gitu kan. Ini kita ngomongin tentang overprice ya. Mamski berargumen nggak bisa dibandingin harga tas yang branded itu dengan skincare. Karena biarpun overprice harga tasnya itu produksinya cuma taruhlah 20 juta gitu ya, dan dijual tas itu bisa sampai ada yang miliar, wajar. Itu masih wajar, nggak bisa dibilang overprice. Karena apa? Beda ya, kalau skincare selalu diproduksi sampai sebanyak-banyaknya, sampai mau sampai kapanpun tetap bisa diproduksi dengan formula itu. Dan skincare ini dipakai oleh siapapun juga bisa beli.